Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, hari ini kita sampai pada materi yang baru, beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin itu kita coba berkutat tentang am ataupun khos dan segala instrumennya. Kali ini kita coba pelajari tentang apa itu mujmal, apa itu mubayyan, dan segala hal instrumen yang ada di dalamnya ya, termasuk macam-macamnya dan lain sebagainya. Nah, oke. Sekarang apa itu sebenarnya mujmal ya? Ma huwa al-mujmal. Kalau kita kembali ke buku yang menjadi buku koror kalian, buku yang menjadi pegangan kalian di kelas 12 ini, maka di sini dikatakan al-mujmal lughatan minal al-majmu' ya. Jadi mujmal itu secara bahasa dari kata majmu'. Majmu' itu artinya ya beragam ya. Kemudian secara istilahan huwa lafdzul ladzi khafal muradu minhu bisababi fi nafsi al-lafz wa la yufhamul muradu minhu illa bil istifsari mimman asdarahu li'annahu la tujad qara'in lafziyah aw haliyah tubayyinuhu fa inna bainahu qailuhu asbaha mufassiron. Jadi mujmal itu secara istilah bisa dikatakan suatu lafaz yang belum jelas ya. Suatu lafaz yang belum jelas yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya. Jadi masih umum sekali kalimatnya ya. Apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Jadi kata-katanya itu sangat umum ya, belum bisa dipahami, sangat global ya. Dan masih perlu penafsiran-penafsiran, masih perlu penjelasan-penjelasan. Nah, di dalam Al-Qur'an itu banyak juga ayat-ayat yang sifatnya mujmal ya, jadi masih umum, masih perlu ditafsirkan. Nah, contohnya apa? Contohnya banyak. Misalkan kalau kita coba di sini, misalkan di surat An-Nur ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dirikanlah sembahyang, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasulah supaya kamu diberi rahmat ya. Jadi dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Nah, kita coba fokuskan pada kalimat wa aqimus shalah, kata mendirikan salat. Dalam ayat ini kata mendirikan salat ini kan cuma masih mujmal sekali. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Nah, salat apa? Ya kan? Bagaimana caranya itu kan belum jelas. Di sini hanya perintah sholat, tapi tata caranya seperti apa, kemudian waktu pelaksanaannya seperti apa, ketentuannya, syarat dan rukunnya seperti apa, ini masih perlu dipahami dengan penjelasan yang lain, masih perlu dipahami dengan penafsiran ataupun penguat daripada dalil-dalil yang lain ya. Bisa dari Al-Qur'an itu sendiri, bisa dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi karena perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran rata-rata kan redaksinya cuma waqimus sholat. Tapi kita tahu bahwa sholat yang fardu itu ada 5 waktu, itu dari mana? Dari penjelasan yang ada di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa sholat duhur itu 4 rakaat, sholat asar itu 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, asar 4 rakaat, kemudian subuh 2 rakaat. Itu dari mana? Dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita tahu juga bacaan-bacaannya, waktunya, ya itu dari mana? Nah, ini dari dalil-dalil lain ya yang menjelaskan dalil yang sifatnya mujmal tadi. Demikian juga dengan kata wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Dalam ayat ini tuh masih mujmal sekali ya. Karena apa? Kita belum tahu zakat ini zakat apa? Zakat fitrah atau zakat mal
atau zakat. Kalau zakat mal, zakat apa itu? Zakat hasil pertanian kah? Zakat hasil bumi kah? Zakat emas perak kah? Atau zakat apa? Iya kan? Ketentuannya seperti apa? Mana yang nunggu nisab, mana yang enggak, mana yang nunggu haul, mana yang enggak, mana yang 2,5%, mana yang 10%, mana yang 5%, mana yang kemudian zakat ternak misalkan, mana yang batas minimalnya 30, mana yang batas minimalnya 5, mana yang batas minimalnya 30 dan lain sebagainya. Nah, ini kan tidak dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an. Nah, sehingga ini sifatnya mujmal atau sangat global, sangat umum. Lalu kita tahu rinciannya dari mana? Dari dalil-dalil lain, baik itu dari Al-Qur'an, kadang-kadang ada ayat lain yang menjelaskan ayat yang mujmal tadi. Namun kadang juga ada penjelasannya di dalam hadis. Kadang ada juga penjelasannya double. Di Al-Qur'an ada, di hadis Nabi SAW juga ada. Nah, ini namanya mujmal ya. Oke. Kalau tadi itu mujmal, suatu hal redaksi dalam nas hukum Islam baik itu Al-Qur'an khususnya ya, yang masih global dikatakan sebagai mujmal. Lalu apa itu mubayyan? Ya, apa itu mubayyan? Mubayyan itu artinya kalau kita rujukan ke buku yang kalian pelajari di sini, al-mubayyan huwa sebentar. Al-mubayyan itu secara arti kebalikannya dari mujmal tadi ya. Nah, di sini tidak disebutkan ya. Oke. Kok tidak disebutkan di sini ya? Iya, nggak apa-apa, nggak disebutkan di sini. Coba kita kulik yang sudah saya rangkumkan di sini ya. Nah, mubayyan itu kebalikannya mujmal tadi. Dari kata bayyana yubayyinu bayanan. Mubayyan itu artinya suatu hal yang sudah jelas, suatu hal yang sudah ada penjelasannya, include di dalamnya. Mubayyan ya, itu banyak juga dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang lafadznya itu bisa dipahami karena memang sudah jelas di situ. Allah memfirmankannya secara rinci. Jadi tidak perlu penafsiran, tidak perlu penjelasan dengan dalil lain, tidak perlu disandingkan dengan ayat ataupun hadis. Karena memang dia sudah rinci, ya. Nah, mubayyan itu misalkan ya kalau kita kasih contohnya ya. Misalkan di dalam ayat-ayat tentang siapa itu mahram kita ya. Mahram itu orang Indonesia sering bilangnya muhrim. Mahram berarti orang yang tidak boleh kita nikahi, iya kan? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya. Di situ Allah menjelaskan secara rinci siapa wanita yang tidak boleh kita nikahi, atau kalau bagi perempuan siapa laki-laki yang tidak boleh dinikahi. Nah, yang kemudian disebut sebagai mahram. Ya. Itu di situ ayat itu jelas. Nah, lalu banyak juga ayat-ayat yang senada dengan itu, misalkan lagi ayat-ayat tentang utang piutang ya. Utang piutang itu dari surat Al-Baqarah yang akhir-akhir itu juga jelas, satu ayat panjang lebar tuh Allah menjelaskan tentang utang piutang secara terperinci. Itu jenis-jenis atau contoh dari mubayyan. Nah, sekarang jenis-jenisnya itu apa? Mubayyan. Mubayyan itu ada mubayyan muttasil, ada mubayyan munfasil. Mubayyan muttasil itu, muttasil artinya yang nyambung ya, tersambung, yaitu suatu hal yang mujmal yang disertai penjelasan yang terdapat dalam satu nas. Kenapa disebut muttasil? Karena nyambung. Jadi awalnya nih ada ayat yang mujmal, masih umum, tapi digandeng dengan ayat lain yang itu sifatnya mubayyan, penjelas daripada ayat yang mujmal tadi. Ini yang begini namanya mubayyan muttasil. Jadi masih
Allah menjelaskan ayatnya dalam apa istilahnya ayat berikutnya. Itu misalkan seperti di surat An-Nisa ayat 176. Ayat An-Nisa 176 misalkan kita baca. Bentar ya, kita buka dulu. An-Nisa 176. An-Nisa ayat 4, sorry ya. An-Nisa ayat 4 Allah berfirman, wa atun nisaa sadaqatihinna nikhlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsam fakuluhu hani'am mari'a. Nah, ini juga di surat An-Nisa yang sebelumnya juga begitu ya. Yang kayak wa atun nisa mana? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum dzalika adna alla ta'udu. Jadi misalkan di firman-Nya yang awal Allah memberikan legalitas bagi seorang laki-laki yang mau beristri lebih dari 1 sampai 4 masih umum ya kan. Tapi kemudian Allah berikan lagi penekanan di akhir ayatnya fa illam ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Kalau kamu memang kira-kira tidak bisa adil, ya mungkin cukup saja 1 gitu kan. Nah, ini kan bagian daripada mubayyan dari mujmal, dan ini sifatnya mubayyan mutasil karena masih dalam satu ayat atau dalam satu rangkaian ayat di satu surat ya. Ada juga mubayyan munfasil ya. Mubayyan munfasil ini adalah terpisah ya, seperti halnya bentuk katanya ya, munfasil. Yaitu suatu mujmal yang disertai penjelasan yang tidak terdapat dalam satu nas. Dengan kata lain, penjelasan tersebut terpisah dari dalil mujmal. Ya, ini yang paling banyak ya, terjadi masalah sholat, masalah zakat, dan banyak lain sebagainya. Antara dalil mujmalnya misalkan di surat, katakanlah di surat An-Nur, nanti penjelasannya ternyata di hadis. Ya, jadi kan itu hal penjelasannya terpisah. Itu disebut mubayyan munfasil. Nah, ini contoh ayatnya tadi ya. Ketika di surat An-Nisa ayat 4 tadi ya. Misalkan di sini kita baca ya. Mereka yas'alunaka wa atun nisa sadaqatihinna nikhlah. Ya. Dan seterusnya tadi itu. Kemudian di sini dijelaskan bahwa mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Ya, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan dia tidak memiliki anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan tadi, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan. Ya. Oh maaf, tadi itu bukan surat An-Nisa ayat 4, tapi ayat 176 ya. Yas'alunaka 'anil kalalah ya. Bukan yang wa atun nisa sadaqatihinna nikhlah. Ya, yas'alunaka 'anil kalalah. Nah, yang intinya di surat ini sebagian kaum perempuan itu menanyakan tentang kalalah ya. Apa itu kalalah? Ya, ketika seorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan, dan saudaranya yang laki-laki ya maka mempusakai seluruh harta saudara perempuan. Jika dia tidak mempunyai anak, tetapi saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, lafadz kalalah yang ditanyakan di sini itu mujmal ya, karena dia tidak ada rinciannya, maksudnya kalalah yang seperti apa dan lain sebagainya. Namun kemudian dijelaskan ya di dalam satu nas ya setelahnya, dengan kemudian Allah memfatwakan, mereka meminta fatwa tentang kalalah, yang kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu ini. Jadi penjelasannya ada di sini. Jika seorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan dan seterusnya. Jadi
ini contoh daripada mubayyan muttasil ya. Nah, baik. Sekarang macam-macam mubayyan. Macam-macam mubayyan itu apa aja sih? Ada 7 setidaknya ya. Yang pertama ada bayan perkataan. Yang kedua ada bayan perbuatan. Yang ketiga bayan isyarat. Yang keempat ada bayan dengan tulisan. Yang kelima ada bayan dengan isyarat. Yang keenam ada bayan dengan meningkatkan perbuatan. Yang ketujuh ada bayan dengan takrir atau penetapan. Ya. Kita coba setelah ini bahas satu persatu apa itu bayan perkataan, apa itu bayan perbuatan, dan apa itu bayan isyarat, apa itu bayan tulisan dan seterusnya ya. Nah, oke, sekarang bayan perkataan ya. Penjelasan dengan perkataan atau bayanul qaul contohnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah." Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah korban yang mudah didapat dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajib atasnya berfidyah, ya, membayar fidyah. Apa? Nah, fidyah di sini ini kan umum ya. Fidyahnya apa? Fidyah itu kan suatu hal yang harus dibayarkan karena suatu atas ketidaksesuaian suatu syariat yang dilakukan waktu haji atau umroh, maka kita bayar fidyah. Nah, fidyahnya apa? Nah, kan itu mujmal. Sekarang dikasih mubayyan, dan ini sifatnya mubayyan muttasil dan sifatnya dengan perkataan karena langsung, yaitu di sini Allah langsung memfirmankan, yaitu apa? Fidyahnya berpuasa atau bersedekah atau berkurban ya, apabila kamu telah merasa aman. Jadi fidyahnya bisa dalam bentuk puasa atau sedekah atau berkurban. Nah, jadi maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji ya, di dalam bulan haji tentunya ya, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban, maka ia wajib berpuasa 3 hari. Nah, itu juga dijelaskan lagi, dirinci lagi kan. Kalau dia pas ada nemukan binatang kurban, maka dia menyembelih hewan kurban. Kalau tidak bisa nemu hewan kurban, urutan berikutnya adalah berpuasa selama 3 hari ya dalam masa haji. Apabila kamu telah pulang kembali ya. Jadi bisa 3 hari waktu puasa waktu di musim haji itu, atau kalau sudah pulang ke negara masing-masing itu bisa 7 hari ya kan. Nah, demikian itu ya kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram karena suatu hal tadi ya, misalkan mungkin sakit atau yang lainnya. Nah, ini contoh bayan perkataan. Baik, sekarang kita coba beranjak ke tentang bayan perbuatan ya. Bayan perbuatan itu ya bil fi'li ya, al bayanu bil fi'li. Penjelasan dengan perbuatan, contohnya ketika Rasulullah SAW melakukan perbuatan-perbuatan yang menjelaskan cara-cara berwudu, misalkan mulai dari yang kanan, batas-batas yang dibasuh itu mana, ya, siku atau kalau muka sampai mana ya. Kemudian Rasulullah SAW mempraktekkan cara-cara haji, cara-cara sholat dan lain sebagainya, iya kan? Nah, itu bayan bil fi'li. Ya, itu rata-rata syariat itu pakai cara itu ya. Jadi misalkan di dalam Al-Quran ada ayat mujmal tentang perintah sholat. Seperti yang tadi di awal saya katakan, bahwa penjelasannya, bayannya ada di dalam hadis tentang perintah sholat. Namun, macam bayan yang ada dalam hadis itu macam apa? Jenis yang apa? Ya, jenis yang kedua ini, bayan bil fi'li, bayan dengan perbuatan. Karena Rasul langsung mencontohkan, oh sholat subuh itu 2 rakaat. Oh, sholat tuh tangannya takbirnya seperti ini, sendakapnya seperti ini, ruku seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mubayyannya itu bil fi'li, dengan perbuatan ya. Selanjutnya bayan bil isyarah. Penjelasan dengan isyarat ya. Itu misalkan sebentar.
Bil isyarah ini dengan cara menunjukkan ya. Jadi misalkan ada suatu hal yang masih mujmal, kemudian Rasul mengisyaratkan atau mengarahkan bahwa ini yang eh, harusnya dikerjakan seperti ini dan seterusnya. Ya, itu kenapa Rasul mengisyaratkan ini masih dalam kita contoh sholat ya. Ketika sholat, Rasul kan tadi yang bayan bil fi'linya, bayan dengan perbuatannya, Rasul mengerjakan sholat kan. Nah, kemudian orang mencontoh. Namun dalam konteks bayan isyarat, Rasul juga menegaskan Solu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kasih isyarat lagi, dikasih arahan lagi sama Nabi SAW untuk mengerjakan sholat sebagaimana yang mereka lihat Rasulullah SAW sholat. Jadi itu bayan isyarat. Atau ketika masalah lain, misalkan ketika Rasul memerintahkan untuk berpakaian itu sunnahnya salah satunya yang disukai oleh Nabi SAW adalah warna putih ya. Jika Nabi SAW bilang ilbasu min siyabikumul bayat, pakailah baju putih ya. Ilbasu min siyabikumul bayat, pakailah baju yang kalian miliki yang warna putih. Itu kan suatu isyarat saja, isyarat bahwa Nabi mengarahkan untuk warna putih ya. Tapi nggak wajib, itu hanya salah satu baju yang disukai oleh Nabi adalah warna putih. Nah, sementara di dalam ayat Al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang berpakaian ya, yang itu sifatnya masih mujmal, masih umum ya kan. Di situ Allah tidak menerangkan warna apa atau seperti apa ya kan. Tapi kemudian Nabi dengan bayan isyarahnya salah satunya adalah ilbasu min siyabikumul bayat ya kan. Nah, misalkan ketika konteks contoh lain ya banyak lah ya, nanti bisa dikulik sendiri lah. Oke, untuk efisiensi waktu kita lanjutkan. Sekarang nomor 4 ya, bayan dengan tulisan. Nah, ada juga bayan dengan tulisan ya, penjelasan dengan tulisan ya tentang ukuran zakat misalnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan cara menulis surat. Rasulullah mendiktekannya, kemudian ditulis oleh para sahabat dan dikirimkan kepada petugas-petugas zakat saat itu. Itu bayan dengan tulisan. Jadi kadang-kadang waktu itu ketika Rasul menjelaskan suatu hal ya, kemudian dicatat oleh para sahabat, kemudian itu dijadikan atau dikirim ke berbagai penjuru negara-negara atau daerah-daerah kekuasaan Islam yang lainnya, sehingga ini termasuk dengan bayan tulisan. Oke, kita akan ambil sebagiannya saja ya, nggak semuanya. Yang nomor 5 bayan dengan isyarat ya. Ini sudah tadi ya. Ini sudah. Oke. Jadi itu sedikit tentang al-bayan wal mujmal. Jadi sekali lagi, mujmal itu adalah suatu hal yang sifatnya umum ya, baik di Al-Qur'an ataupun bias kadang-kadang juga hadis juga ada yang belum ada penjelasannya, masih perlu ditafsirkan, masih perlu penjelasan, masih perlu dalil lain untuk memahami. Tapi kalau mubayyan, dia fungsinya sebagai ayat yang menjelaskan dalil mujmal atau hadis yang menjelaskan tentang dalil mujmal. Ya, itu mubayyan. Mubayyan tadi ada sekitar 7 macam ya, ada mubayyan bil fi'li, mubayyan bil qaul, mubayyan bil isyarah ya, mubayyan bil qaror, mubayyan bil kitabah ya, dan seterusnya. Ya, itu saja untuk hari ini, semoga bisa dipahami ya. Ya, dikit-dikit yang karena ini sekali lagi semoga bisa dimahami dengan baik karena ini fikihnya lebih ke usul ya. Tapi insya Allah tidak masalah, sebagai tambahan wawasan. Semoga bisa menjadi bahan ya, bertambahnya wawasan keislaman kita dan membekali kita dari sisi wacana-wacana keislaman, wawasan-wawasan keislaman ya, sehingga tidak kuper ya, sehingga tidak kudet. Baik, itu dulu, kurang lebih mohon maaf. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.